Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Pada siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di kajian di hari Kamis siang ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini rangkaian yang terkait dengan adab dan akhlak. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita sampaikan tentang bagaimanakah kita memiliki salah satu akhlak, yaitu dalam tindak tanduk, dalam perilaku kita, yaitu berupa tabassum, yaitu berupa senyuman atau tersenyum. Dan ini kita jadikan semacam budaya di pesantren kita, salam senyum, salam sapa. Maka ini untuk memperkuat keilmuannya, setelah masalah tersenyum atau senyum, maka kita sampaikan masalah salam. Dan ini bukan hal yang baru bagi kita, tapi kita berharap dari sini kita semakin memahami tentang salam ini bukanlah hal biasa, tapi hal yang istimewa. Judul yang ana berikan yaitu berupa salam, ana tambahi akhiran, yaitu salam dan salaman. Kenapa ana tambahkan salaman? Ini dikarenakan salah satu dampak ketika Allah menguji kita dengan corona, maka seakan-akan yang terjadi ketika kita mau salaman seakan-akan bersalah. Ketemu orang mau salaman itu tidak enak, jadi kalau salaman malah salah karena khawatir ini dan itu, dan itu berdampak setelah selesai semacam ini. Maka kita alhamdulillah sudah dalam kondisi normal, maka kita biasakan kembali terkait dengan salam ini, baik itu secara lisan ataupun dengan salaman, yaitu berjabat tangan. Oleh karena itu ini sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kita, karena ada jeda, ada waktu jeda selama sekian tahun, sehingga untuk membiasakan butuh waktu lagi. Oleh karena itu Anda harapkan khususnya kita yang ada di pesantren ini nggak usah ragu-ragu lagi, ya. Ketemu tidak cukup dengan salam saja, tapi juga salaman. Ini supaya kita lebih mempererat tali ikatan hati kita satu dengan yang lainnya, ya. Kalau memang itu memungkinkan, kalau memang sedang dalam kondisi satunya pakai kendaraan, satunya jalan, ya cukup salam. Tapi ketika bertemu dan memungkinkan untuk salaman, upayakan ini dibiasakan kembali. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Fadilatus salam, keutamaan tentang masalah salam ini, maka sebelumnya kita sampaikan salam ini merupakan tahiyatul Islam, merupakan tahiyat, yaitu ucapan salam di dalam Islam. Maka seorang muslim dia akan bangga ketika mengucapkan salam dengan lafaz assalamualaikum minimal, ya. Dan ini jauh lebih baik daripada sapaan-sapaan yang sekarang yang menjadi tren, sapaan-sapaan gaul, ya. Apakah dia mengucapkan salam dengan kata ini, dengan kata itu,
ya. Ya, kalau di resminya misalnya selamat pagi, selamat sore dan yang lainnya, maka salam ini merupakan perkataan lebih baik. Karena tidak hanya sekedar menyapa. Kita menyampaikan salam pada orang lain tidak hanya sekedar ucapan, tapi adalah doa. Berupa apa? Doa. Maka mengucapkan salam bisa menumbuhkan yang namanya kecintaan terhadap hati sesama muslim. Apalagi ketika kita mengucapkan salam memang kita barengi dengan rasa cinta kita sesama muslim. Karena kita diperintahkan untuk saling mencintai di antara kaum muslimin. Maka di antara wujudnya itu mengucapkan dengan lisan berupa salam ini. Dan ketika kita terbiasa mengucapkan ini semuanya, maka akan membuat yang namanya suasana ini menjadi baik. Ya, suasana menjadi semacam islami, ya, semacam yaitu islami atau sudah terbiasa satu dengan yang lainnya. Keutamaan yang ada dalam hadis Muslim disebutkan, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidaklah kalian akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian sempurna iman kalian hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Au kabarkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan ini kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Al-hubbu fillah, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan, apa itu yang bisa membuat satu dengan yang lainnya saling cinta karena Allah? Afsyus salam bainakum, yaitu hendaklah kalian menebarkan salam di antara kalian. Maka kita biasakan mengucapkan salam, terutama kalau kita memang pas berpapasan ketika bertemu, ya. Kalau memang sesuatu tidak mungkin, artinya jaraknya agak jauh, ya tidak mengharuskan kita untuk berteriak, yang normal saja atau yang wajar saja. Ketika suara kita masih terdengar dari jarak sekian, ucapkan salam. Kalau diperkirakan tidak mendengar, maka pakai isyarat, ya, pakai isyarat. Ya azani wa azakumullah. Maka dengan mengucapkan salam ini akan betul-betul bisa menumbuhkan rasa cinta karena Allah satu dengan yang lain, bukan rasa cinta karena materi, bukan rasa cinta karena harta, tapi karena betul-betul ada keimanan di dalam diri seseorang. Karena dengan menyampaikan salam itu berarti satu poin yang kita dapatkan, kita tidak ada masalah dengan orang yang kita salami, ya, kita tidak ada masalah dengan orang yang kita salami. Karena kebalikannya para jamaah ya ikhwah, ketika kita sedang ada masalah kepada seseorang, mau mengucapkan salam ini kadang berat, menjadi berat. Maka ketika kita bisa dan harus mengucapkan salam pada sesama orang muslim, ini bukan hanya sekedar sapaan biasa, tapi mengandung doa dan menunjukkan rasa cinta kita kepada sesama. Selain itu juga di dalam salam ini, maka bisa menjadi seseorang itu menjadi penyebab masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Rasul bersabda dalam hadis dari Imam Bukhari, Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, beliau bersabda, "Ubudur Rahman." Beribadahlah kalian kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Berilah makanan kepada yang membutuhkan. Jadi kalau kita bisa memberikan makanan kepada seorang, berikan. Apa yang kita berikan? Ya semampu kita. Tentunya adalah yang bermanfaat. Wa'afsus salam, dan tebarkanlah salam, sampaikanlah salam. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian nanti akan masuk surga bisalam, yaitu dengan keselamatan.
dengan selamat. Maka ucapan salam para jamaah ini bisa menjadi penyebab seseorang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwasanya masuk surganya Allah Ta'ala itu cita-cita terbesar bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Maka banyak jalan untuk bisa masuk surga, dan yang ringan adalah ini, mengucapkan salam. Tentunya tidak hanya sekedar ucapan, tapi betul-betul kita pahami dengan mengucapkan salam menunjukkan rasa cinta kita. Dengan salam kita itu memberikan doa kepada dia. Oleh karena itu nanti perlu jawaban dari salam ini. Ketika ada orang memberikan salam, maka kita yang mendengarkan atau kita yang diberi salam itu hukumnya wajib untuk menjawab bagi yang mendengarkan atau yang diberi salam. Berdasarkan dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Wa idza huyitum, dan jika kalian diberi salam, bitahiyatin dengan suatu salam penghormatan, fahayyu, maka jawablah salam tersebut bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik, aurud dua, atau mungkin sama membalasnya. Maksudnya ketika mengucapkan salam assalamualaikum, yang lebih baik jawab waalaikumsalam warahmatullah, ada tambahnya, atau wabarakatuh, lebih sempurna. Kalau memang minim itu aurud dua, yaitu sama, assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam, sampai situ. Ini adalah dikatakan wajib karena ada perintah Allah Ta'ala fahayyu, ya, balaslah salam. Ini berupa perintah Allah Ta'ala. Pada asal satu perintah adalah wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah untuk satu yang wajib. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghitung segala sesuatu, meskipun hanya ucapan salam. Meskipun hanya ucapan salam. Maka kita harus perhatikan para jemaah, ketika kita diberi salam orang lain, kalau memang khususnya tertuju kepada diri kita, wajib kita untuk menjawabnya, ya, kecuali kalau memang tidak tertuju kepada diri kita secara khusus, ya, ada orang nyalami orang lain, kita kebetulan ada di sampingnya, ya, maka kita ketika mendengar menjawab itu bagus, meskipun bukan ditujukan kepada kita. Tapi kalau pas pada kita, maka itu hukumnya adalah wajib. Di dalam hakul muslim, ini salah satu hadis, ada hadis yang lainnya juga, Rasulullah SAW sabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hakul muslim al muslim khamsun, dalam lain adalah situn. Hak muslim satu dengan yang lainnya itu ada 5, ada dalam riwayat lain itu 6. Disebutkan di dalam ayat ini hanya 5. Pertama, raddus salam, yaitu menjawab salam. Ini hak muslim satu dengan yang lainnya. Artinya kalau kita menyampaikan salam kepada orang lain, ya, maka kita memberikan hak, kita menunaikan hak, tapi dia yang menerima memiliki kewajiban untuk menjawab. Begitu sebaliknya, kalau ada orang lain melakukan salam, mengucapkan salam pada diri kita, dia melaksanakan haknya, maka kita melaksanakan kewajiban kita dengan cara menjawabnya. Wa iyadatul marid, dan menjenguk orang yang sakit. Wattibaul janazah, dan mengikuti jenazah ketika dikuburkan. Wa ijabatud da'wah, dan menghadiri undangan selama tidak ada kemaksiatan dalamnya. Wa tasmitul atis, dan menjawab orang yang sedang bersin, menjawab dengan yarhamukallah. Maka ini di awal dikatakan yaitu raddus salam, menjawab salam. Ini adalah hak muslim satu dengan yang lainnya, maka jangan kita enggan, jangan sampai kita enggan untuk menjawabnya. Kemudian yang terakhir kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ada sebuah
perkataan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'-nya terhadap masalah salam ini. Beliau menjelaskan, yaitu wa amma jawabus salami fa huwa fardun bil ijma', bahwasanya menjawab salam itu hukumnya fardu, adalah wajib berdasarkan ijma' para ulama. Fa in kana salamu ala wahid, kemudian beliau merinci bagaimanakah kondisi salam ketika disampaikan. Fa in kana salamu ala wahid, kalau misalkan salam kepada satu orang, ya, person to person, satu orang ke satu orang, fal jawabu, maka jawabnya fardu ainin fi haqqihi, adalah fardu ain bagi dia. Satu orang ketemu orang lain, maka yang diberi salam dia wajib ain untuk menjawabnya, karena sendirian, hanya dua orang, yang satu memberi salam, yang kedua diberi salam. Kondisi yang kedua, wa in kana ala jami', adapun ketika salam diberikan kepada jami', banyak orang, tidak satu saja, bahwa fardu kifayatin, hukumnya agak turun fardu kifayah ketika orang 4, 5 dan seterusnya. Fa'idha ajaba wahidin minhum, kalau dari orang banyak itu ternyata sudah ada yang menjawab satu saja, ajza'a anhum, maka sudah cukup darinya. Jadi tidak harus menjawab seluruhnya, diwakili salah satu, namanya fardu kifayah. Wa saqatal haraj an jami'in, dan sudah jatuh, artinya sudah tidak ada kewajiban lagi bagi yang lainnya, sudah mencukupi, tidak harus menjawab secara bersama-sama dan keseluruhan. Kalaupun memang menjawab tidak ada masalah, ya, tapi ketika satu aja boleh, apalagi banyak. Wa in ajabu kulluhum, kalau memang ternyata salamnya ini keras, ya, yang lain itu mendengarkan semuanya, akhirnya mereka semuanya menjawab, maka dikatakan kanu kulluhum mu'addinun lil fard, maka seluruhnya telah melakukan kewajibannya, telah melakukan kewajiban masing-masing. Sawaun raddu ma'an au muta'aqibain, baik itu jawabnya secara bareng-bareng, orang mengatakan assalamualaikum, jawabnya pas bareng, jadi semuanya sudah melakukan kewajibannya, atau bergantian, nggak sama, ada yang dulu, ya, ada yang belakangan, ada yang ada di belakang lagi, ya, intinya semuanya menjawab, tidak ada masalah. Namun sebaliknya, falau lam yujibahu ahadun minhum, kalau misalkan salah seorang dari mereka tidak ada yang jawab sama sekali, athimu kullahu, maka mereka semuanya berdosa karena tidak ada yang jawab. Walau radda ghairul ladzina sallama alaihim lam yasqutil fardu wal haraj anil baqin. Terakhir disampaikan oleh beliau, ya, jika misalkan mereka menjawab salam dan orang lain, dari orang lain selain orang yang pertama tadi, jadi ada orang lain yang menjawab salam, ya, maka tidak menggugurkan kewajiban dan tanggungan mereka. Intinya kita diberi salam oleh siapa, maka kita jawab atasnya. Kalau memang ada orang salam kepada orang lain bukan kepada kita, maka kita tidak mengharuskan untuk menjawab karena tidak ditujukan kepada diri kita. Tapi kalau kita mendengar, kita menjawab, itu bagus, ya. Walhasil intinya bahwasanya ketika kita mendengar ada salam dari orang lain, jawablah, walaupun bukan ditujukan kepada diri kita. Itu adalah merupakan kepribadian kita, karena diantara ungkapan salam itu, meskipun tidak langsung ditujukan kepada diri kita, itu doa. Itu doa sehingga kita memberikan jawaban yang sama, yaitu mendoakan yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Inilah para jamaah ya ikhwah yang bisa kita sampaikan sementara ini. Insyaallah pada waktu yang lainnya kita masih lanjut yang terkait dengan masalah salam ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.